Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah mengisi kehidupan dengan berbagai karya, berbagai amal yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita pada kesempatan kali ini dicatat di sisi Allah bagian dari amal soleh kita sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Daramang Bu. Sekarang itu posisinya di akhir bulan. Akhir bulan. Meskipun posisi di akhir bulan, tapi semangat awal bulan. Semoga besok akan masuk tanggal 1. Dan keluarganya PNS besok mulai gajian. Jadi bulan boleh bertemu di akhir, tapi semangat di awal bulan. Sebab ada sebagian ibu-ibu posisi hati itu, moodnya itu antara awal bulan, tengah bulan, akhir bulan berbeda. Awal bulan semuanya sunnah, tengah bulan mulai kelabu, akhir bulan jam mulai lalai kita karena ingin semuanya menjadi amal soleh. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan tetap kita insya Allah menjadi orang-orang yang ceria. Selalu senyum itu sedekah, senyum itu ibadah, dan senyum itu menyehatkan. Konon katanya ketika orang cemberut, maka ribuan sel di dalam diri kita itu mati. Nah, dan kita awet muda, ini awet muda senyum. Perbanyaklah senyum, tetapi jangan senyum sendirian tanpa orang lain. Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang konsep ta'awun. Ta'awun teh naon? Ta'awun teh saling menolong. Ungkapannya itu adalah saling. Kalau menolong bahasa Arabnya itu aun. Ya, kalau menolong artinya aun. Aun itu hadisnya wallahu fi aunil abdi aun. Kalau ibu menolong orang lain itu namanya aun. Kalau saling menolong itu namanya ta'awun. Kalau saling berarti ada dua pihak, ada yang menolong, ada yang ditolong. Kemudian yang namanya ta'awun kadang menolong, kadang ditolong. Ibu seringnya ditolong atau menolong? Kalau menolong. Kalau seimbang luar biasa. Sebab ada orang yang sukanya itu ditolong, tidak mau menolong. Kalau misalnya hari ini kita bisa ditolong oleh orang lain, maka tekadkan dalam diri di lain kesempatan kita harus bisa menolong. Bu, ada pertanyaan. Jujur aja, gembira mana, ditolong atau menolong? Yakin? Ukuran gembira emang? Gembira mana, ditolong dan ditolong? Gembira mana, ngasih uang atau dikasih uang? Dua-duanya. Oh, masa. So, ada yang berani sekarang menolong, misalnya infak fisabilillah untuk Palestina 500.000. Nyatak artos. Tapi misalnya itu sekarang ada yang mau ngasih per orang dikasih 500.000, siap nggak? Siap. Ini semangat kita itu rata-rata semangat ditolong, semangat dibantu, semangat dikasih. Tetapi dalam Islam konsepnya ta'awun, saling. Jadi tidak jangan sampai kita jadi tipe orang yang selalu ingin di, sekarang ingin mau. Sebab kalau misalnya ukuran rasa sukanya ditolong, sukanya dibantu, sukanya dikasih, tapi dalam pandangan Islam bagus menolong, bagus ditolong. Bagus menolong, bagus membantu, bagus dibantu. Bagus
dibantu. Jadi ukuran senang, pasti senang itu orang dibantu. Tapi ukuran baik menurut Allah dan Rasulnya, yang baik itu membantu, memberi, mengasih. Ketika ibu misalnya diberi oleh suami uang 10 juta, gembira enggak? Alhamdulillah, ini alhamdulillah luar biasa. Ketika itu suami dari mama pinjam 10 juta, Mas dari kedua, gembira enggak? Sedih. Padahal itu membantu suami. Ternyata kita supaya itu dibantu. Jadi kita akan mengenal konsep yang salingnya. Jangan sampai kita selalu ingin di, tapi sekarang ingin dan seterusnya. Jadi judulnya itu adalah implementasi tahun dalam kehidupan. Implementasi kan aku isi kaitin implementasi ini mah menerapkan, melaksanakan tahun di dalam kehidupan keseharian kita semuanya. Kita lihat Bu, ada gambar apa ini? Tangan. Coba ini ada tangan, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 6 orang semua. Ada 3 jawaban, 3 orang, 4 orang, 6 orang. Berapa? 3 orang. Tapi tangannya bodas lagi sih. Kita sampai besar ya. Bodas aja turun. Hiji, beda bodas Oh beda. Aya bodas, aya bodas. Hiji, 2, 3, 4, 5. Genap atau Tangannya ada 6, bisa 6 orang, bisa 3 orang. Bisa 3 orang, bisa 4. Kalau 3 orang berarti posisi tangan setiap orang itu Sebelah. Kalau 6 orang. Iya. Kalau 3 orang, kalau masing-masing menyerahkan tangan satu tangan, berarti ini 6 orang. Apabila ini ada tangan kiri atau semua tangan kanan? Tangan kanan semuanya. Kanan semua. Ya ternyata tangan kanan semuanya. Berarti 6 orang. Biasanya permainan ini dalam rangka untuk apa? Agustusan. Kalau kan udah jahit. Agustusan dalam rangka apa? Mengangkatnya. Mengangkat. Kompakan. Karena posisi itu ya sama-sama dulu. Ketika kita ingin mengangkat seseorang, kamu ibu-ibu usia 50 tahun, berat badannya sudah 60. Diangkat oleh seorang diri pasti berat. Tetapi dengan bersama-sama ini menjadi sebuah kekuatan. Jadi ternyata konsep tolong menolong itu konsep bahu-membahu, beberapa pihak bersatu untuk melakukan sesuatu. Dan ini beban yang berat bisa terangkat. Ini gambaran tolong menolong. Gambar yang kedua, gambar apa ini? Mendaki saling tolong menolong. Mendaki bukit. Nah, ya ada yang sudah sampai ke puncak, ada yang masih di bawah. Yang di puncak sudah ditolong. Nah, yang tengah menolong, yang di belakang ditolong. Tapi ini yang di belakang ini kan, yang ini ditolong oleh yang di atas, tapi ini juga menolong yang di bawah. Atas naik karena tempat tenangnya, bangun mayora di sini soledat, tapi naik ke bantuan mah jadi ringan dan bisa sampai ke puncak. Tahun tidak mungkin sendirian. Saya ingin membantu siapa? Diri saya sendiri. Karena egois. Dan waktu 10 juta saya ingin menyalurkan ini dalam rangka membantu siapa? Membantu tangan saya. Dosia kalau sekarang kan punya lagi uang 10 juta, saya ingin membantu diri saya apa? Beli kalung. Itu bukan tahun ya. Karena egois sarang. Egois kan? Sama kopet pedit. Jadi yang namanya tahun tidak mungkin seorang diri. Ibu enak sadar ngumpul dia dalam tahun.
Sobi lamun misalnya Bu Haji Santi ngaitkeun di pangaosan, kehalagi anu nyulam kumaha kan? Tapi ibu-ibu kana dieu ternyata gerbang ditutup. Bu Haji Santi nanti kaular. Berarti di sini ada tahun. Ada tahunnya itu yang men-share kegiatan. Nge-share-nya itu kan membantu juga mendistribusikan. Gambar yang ketiga, gambar naon tah? Mobil mogok. Tuh. Ada yang membantu, yang mendorong, ada yang dibantu siapa? Yang di mobil. Sopir di mobil. Yang sedang gembira siapa? Yang sedang gembira siapa? Supir. Supir. Itu mogok dan mendorong bantuan. Kan itu gembira sangat gembira. Meskipun yang di belakang ini tipe berangkat. Kan? Bu, Aryo orang baik bukan? Baik. Belum tentu. Saya siap mendorong asal 50.000. Kan itunya. Dina musim banjir dimanfaatkan untuk membantu tetapi dengan imbalan. Kamu bayar mau dibantukan. Tetapi ada yang sukarela membantu. Nah, jadi nanti harus hati juga. Gambar yang keempat, gambar naon ya? Gambar naon? Ada jembatan putus. Jembatan putus itu musibah. Kalau putus cinta, jembatan putus, sungai masih terisi air, ada anak sekolah yang ingin nyebrang. Coba bayangkan anak sekolah kalau harus nyebrang, mereka pasti takut dengan air. Tampillah orang dewasa membantu anak-anak diakon, dipanggul, biasa ya. Nah ini ta'awun. Ini yang gembira siapa? Anak kecil atau orang dewasa? Anak kecil pasti gembira karena dibantu. Nah orang dewasa meskipun dia menyempatkan waktunya, mengorbankan waktu dalam rangka menolong. Ini contoh-contoh gambar ta'awun. Sekali lagi ta'awun artinya saling menolong. Lamun bahasa Sunda nama naon? Silih tulungan. Silih tulungan. Dina rumah tangga ibu kantos mantuan caroge. Kantos kosok sering. Sering. Itu ya bapaknya itu jadi biasa konfirmasi ya harus ibu deh. Bisa aturan muncul. Bu bapak kantos bantuan ibu kan? Kosok sering. Dan sebagainya dan sebagainya. Ada pantun dulu, pantun biasa pantun membuka di pagi hari. Beban berat di atas pundak, dibagi rata terasa ringan. Hidup rukun saling bertindak, ta'awun jalin persaudaraan. Ya, hidup rukun saling bertindak, ta'awun jalin persaudaraan. Jadi ibu dengan tahun itu harus menjadi sarana persaudaraan. Persaudaraan dalam bahasa Arab namanya ukhuwah. Jadi ukhuwah itu terjalin salah satunya dengan ta'awun. Berarti anu ngarusak persaudaraan naon? Nalika salah bantu atau kieu anu ngarusak ta'awun ketika seseorang hidup ingin dibantu tapi tak pernah bantuan. Kata ngarusak ukhuwah. Kayak mereka dikirim tapi tak pernah kirim. Jadi memberi dan diberi. Kemudian ibu semuanya ini konsep menolong ya. Dalam bahasa Arab menolong itu ada dua. Ada an-nasru, ada al-aun. Ada al-nasru. Tidak ragu surat An-Nasr Jimam ini. An-Nasr kata Ma'akim Syirah. Surat An-Nasr dina nama Al-Kautsar. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah di situ idza jaa apabila datang nasrullah pertolongan Allah. Pertolongan berarti Allah yang menolong. Nah jadi dalam masalah konsep menolong kedua ada an-nasru, an-nasru nasoro yang suruh nasrun harusnya menolong. Ana yakunu aunan, aun artinya menolong. Namun katanya upami an-nasru itu
khusus menolong agama bina masalah agama menggunakan konsep an-nasru. Jadi menggunakan konsep agamanya itu konsepnya an-nasru. Nah, berarti Gaguni desa berarti terpandai. Jadi sekali lagi konsep menolong ada an-nasru, ada al-aun. Jadi kalau an-nasru itu menolong hanya konteksnya keagamaan, menolong berupa infak, sodako, kemudian dalam rangka ta'lim. Kalau dalam konteks keagamaan itu namanya an-nasru. Seperti ini kegiatan pengajiannya bahu-membahu menyukseskan kegiatan ini. Ada yang menyediakan konsumsinya, transportasinya, kemudian tempatnya, yang nge-share undangan dan sebagainya. Itu an-nasru. Jadi menolong dalam konteks agama Allah. Sehingga dalam Al-Quran di surat apa ya? In tansurullaha nanti yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, ini menggunakan kata-kata an-nasru, menolong agama Allah. Konsep yang kedua al-aun. Al-aun menolong dalam konteks umum, baik menyangkut agama maupun tidak menyangkut agama. Jadi menolong dalam kehidupan termasuk masalah yang tidak terkait dengan agama, muamalah kehidupan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan keseharian itu al-aun. Jadi al-aun bisa menolong dalam konteks agama, bisa juga di luar agama. Misalnya ibu ada tetangga non muslim, dia miskin, kalau ibu dibantu itu an-nasru atau al-aun? Tapi kalau yang ditolongnya sesama muslim, ya kita memberikan infak, sholat, zakat, nah itu an-nasru. Kedua-duanya menjadi sebuah kebaikan. Ambil mana an-nasru konteks agama, internal atau Islam, al-aun cakupannya umum. Membantu orang lain boleh? Boleh. Meskipun dia non muslim. Bahkan dalam sejarah ada seorang wanita yang menolong seekor anjing. Jika menolong anjing maksudnya an-nasru al-aun. Ternyata tidak seberapanya nulungan gogok ditulungan naon dikasih minum. Ada seorang wanita, beliau pernah jadi PTS pezina, kemudian tobat. Amal solehnya tidak seberapa, tapi tingkat keikhlasannya luar biasa. Melihat seekor anjing, kemudian dia cari air ada di sebuah lubang, kemudian di mana itu? Diseduh kan di sana? Diseduh. Nah, maksudnya? Diambil air itu dengan sepatunya, kalau diminumkan kepada seekor anjing yang sedang kehausan, sampai anjing tersebut bisa kembali pulih, kemudian pergi. Hanya begitu saja ternyata menjadi sebuah pintu jalan menuju surga. Bayangkan nulungan gogok wae, terus jangan ke surga. Komo kalau nulungan ibu-ibu muslimah ini luar biasa. Nah, kemudian kita lihat definisi ta'awun. Apa yang dimaksud dengan definisi ta'awun? Pengertiannya ta'rif. Ayo kita tahu judul kitabnya itu At-Ta'awun Nasyatuhu wa Falsafatuhu wa Anwa'uhu, ditulis oleh Syekh Ali Mahmud Faris. Kata beliau, At-Ta'awunu huwa ayyusa'idal muslimu akhahu wa yusa'idahu ala fi'il khairati wa ta'atillahi wa tajannubi maksiyati. Yang disebut ta'awun adalah ayyusa'idal muslimu akhahu, seorang muslim membantu saudaranya. Saudara SD ibu banyak sedikit banyak saudara SD ada saudara saudara sebangsa, ada saudara sekandung, dan ada saudara seagama. Banyak macam-macam. Di sini seorang muslim membantu saudaranya. Siapa? Orang saudara, baik saudara sesama manusia, sesama warga Indonesia, keluarga,
termasuk sesama muslim. Orang menurut saudara, sebab manusia itu semuanya adalah bersaudara. Apalagi kalau terikat dengan keagamaan disebutkan ukhuwah Islamnya atau ukhuwah imannya. Apa yang harus kita bantu ibu saudara? Wa yusa'idahu ala fil khairat, membantunya dalam rangka satu, melakukan kebaikan. Jadi niat motivasi kawan untuk melakukan kebaikan. Wa ta'atillah dalam rangka taat kepada Allah. Wa tajarrud bi ma'siyatihi, dan dalam rangka menjauhi maksiat kepada Allah. Katanya jangan tahu teh kurang hemulungan. Ya. Bu, yang menarik dalam bahasa Arab ini yusaid. Jadi kan di sini ada yang membantu. Ternyata akar kata yusaid itu dari sa'adah. Dari apa sa'adah namanya? Sa'adah kebahagiaan, kegembiraan. Jadi hakikatnya ibu dengan Islam, ketika kita bisa membantu orang lain, hakikatnya kita dalam rangka mencapai jalan kebahagiaan. Jadi bahagia seorang muslimah dengan cara membantu orang lain. Dan dengan membantu orang lain, insya Allah di lain waktu, dengan kesempatan kita akan dibantu. Di mana jalan? Jadi bantuan pertolongan Allah akan turun kepada orang yang suka membantu, suka menolong orang lain. Bu, patah sakit, nah orang berkreasi tulungan, saroge nulungan bojo atau ngebantuan bojo ngebantuan saroge, sepuh ngebantuan barangkali ngebantuan suami, ngebantuan tetangga, ngebantuan dulur. Nah, karena makhluk sosial itu, karena manusia itu makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendirian, butuh peran serta orang lain. Sampai dengan ibadah, mungkin itu ibadah nyawira. Ada ibadah bisa jalan sendiri, tapi ada ibadah yang tidak mungkin dilakukan sendiri. Haji, ibadah haji, mungkin itu angkat haji nyawira. Tapi nanti butuh bantuan batur, mau naik pesawat, mau naik perahu, bantuan buatan orang lain, baik ngajai ke Arab. Nanti mungkin. Nah ternyata peran serta orang lain, maka terhasil bantuan. Sholat perlu di masjid, biasa bangun masjid nggak kira? Biasa awis, ya, maka kayak reongan. Ayo bu, kenapa kita harus saling membantu? Karena manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kumari lemah, kedasi bantuan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia itu diciptakan bahwa dengan kondisi lemah. Soalnya aku ketika manusia bayi lahir ke alam dunia, posisinya lemah atau kuat? Lemah. Bandingkan dengan hewan itu ayam, nanti domba, sapi, begitu lahir hitungan menit, hitungan jam sudah bisa berdiri, bisa lompatan. Soalnya ayam setengah jam berlompatan, domba setengah jam menantung. Di alam liar seperti pantai dan sebagainya, hitungan setengah jam sudah bisa berdiri, bisa lompatan. Dari sisi itu manusia dengan hewan kuat mana? Kuatkan hewan ini orang lemah. Bu, dia mengabayarkan alamun, andai kan setiap bayi seperti hewan, begitu lahir bisa lompatan kok. Soalnya ibu nak bernifas, kudu budak-budak. Walau tak ditakdirkan manusia lemah kan, lemah tidak berdaya. Maka di sini harus saling tolong menolong. Suami membantu istri dalam keadaan nifasnya, menjadi suami siapa? Suami siapa kamu? Dan lain sebagainya. Jadi kalau masalah, maka orang sedang adalah silih tulungan. Karena maksudnya lemah, kuat, kembali ke lemah lama. Ini rata-rata di biar hari ini usia 50 ke atas. Iya. Sehingga karena dia soal 50 hiji. Kalau ibu segala
Kayak beberapa orang mungkin yang di bawah 50 tapi kebanyakan ini 50 kalau di atas 60 nah, di atas ini ketika posisi kita usia di atas 50 tahun semakin kuat atau semakin lemah? Banyak perubahan dari mulai kepala sosial ada perubahan mulai meninggalkan dunia hitam. Kesimpulan itu kita 5 tahun terakhirnya tulis ya alun-alun ayah berarti boleh lemahnya wawas kalau akhirnya aliran sarapok suri ciri kemudian ini bagian dada perut anu tadinya menaik motor dari kuat dengan angin akhirnya masuk kau kegerak angin lewat anginnya. Kemudian misalnya ukuran kaki yang tadinya kuat berjalan sekian jam akhirnya sampai sekali harus keluarganya lekoknya sederhana. Manusia adalah makhluk yang lemah karena kita lemah maka kasih bantuan pantun dulu kurang ini pantun ya pantun aja layar terkembang angin bertiup perahu kecil berlayar pelan manusia lemah janganlah sombong saling membantu jadi harapan namun artinya merupakan lepat sombong manusia abe ujung sebenarnya manusia lemah jangan ujung saling membantu jadi harapan jadi usaha kurang lemah ulah ujung hidupnya kudu saling membantu. Bu ari hukumna bantuan naon wajib sunat tapi makruh wajib gimana dalilna nah ya Al-Qur'annya surat Al-Maidah ayat 2 surat Al-Maidah surat keseberaha Al-Maidah surat keseberaha surat kelima harus Al-Maidah jangan terus saya jangan itu konsumsi atau saya di Al-Quran surat Al-Maidah 2 Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Yang warna merah menunjukkan wajib, yang warna kuning menunjukkan haram. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Berarti wajibnya kurangnya diperintah oleh Allah harus saling tolong-menolong, tetapi harus dalam rangka kebaikan dan takwa. Jadi pertolongan yang kita berikan dalam rangka menambah kebaikan, dalam rangka menuju ketakwaan. Tapi yang kedua, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi ternyata tahun itu ada dua. Ada tahun positif, ada tahun negatif. Tahun positif alal birri wat taqwa, tahun negatifnya alal itsmi wal 'udwan. Ada tahun yang jadi amal soleh, ada tahun yang jadi dosa. Suami istri saling membantu, dia bisa berbagi tugas. Kata suami dan mama, Bapak malam ini akan bekerja keras mencari rezeki nafkah. Tugas mama membantu bapak naon nungguan lilin rong marung. Saling membantu kan? Saling membantu, tetapi dalam rangka berbuat dosa. Mungkin kita pada mana? Ipri ngipet Lamun lilin atau parung suami berarti selamat, lamun lilin parung berarti suaminya katelak kan. Itu bagian dari kemusyrikan. Bu, dari barangkali dari itu pas barangkali nilai ulangan 10 ke 100 ya mama. Nilai 100. Kalau ikut ini teman mama dibatanya ini misalnya. Mama ini alhamdulillah abdi bisa ulangan di sekolah nilainya 100. Nggak bisa 100, silik tiron. Silik tiron. Barudak silik tiron di kelas saling membantukan. Saling membantukan. Kita bahagia nggak anak saling membantu? Ini petaka gitu.
Kan dia tidak bahagia karena anak kita, cucu kita melakukan kejelekan. Jadi ternyata tidak setiap saling membantu menjadi sebuah kebaikan. Ada saling membantunya antara terdakwa, pengacara, dan hakim supaya si terdakwa terbebas dari jerat hukum. Pelanggaran mana misal puluhan miliar disuap ke hakimnya, saling membantunya. Hakim dibantuan ke pengacara dibantuan ke terdakwa dibantuan ke hakim. Akhirnya terbebas dari jerat hukum, dibebaskan. Itu yang terjadi bulan lalu di Jakarta. CPO minyak. Ternyata terdakwa bisa dibebaskan dengan suap yang terbongkar 60 miliar. Bayang Bu 250 miliar. Bayangkan. Sebenarnya membayangkannya orang daerah apalagi yang PNS ini ingin uang 250 juta, 300 juta, dinaluhurna 500 juta, ngagadikan SK abang dicicil sore tahun. Kayak 10 tahun dan 15 tahun, kayak atas 250 juta dicicilnya 10 tahun, baik kapan? Setruk setiap bulan, tapi setruk kan pun setruk. Tapi bagi orang yang jahatnya, yang jahatnya kasihnya 60 miliar dalam satu tukang palu, untuk palu 60 miliar bagi-bagi di luar biasa kedosan itu termasuk halal ismi wal kurban. Tahu berapa Bu? Kalau penawatnya kadang-kadang mereka kalau pilih watakwa. Contoh, ibu menuju ngepel, menuju nyesel, menuju masak, sahur-sahurnya ke mama, ke bapak orang bantuan, atau ke? Kan? Berarti suami siapa gitu. Pas besoknya suami sedang mau memperbaiki genteng di luhur bocor. Sehingga dari bapak orang bantuan ke mama karena genteng siapa? Ya. Berarti kita lamun suami pas lulungan sepatus itu cuma sarana biasa lulungan sarobe pas balik angkat nya terkadang bicara sama sarobe itu pada surti apa yang harus dipersiapkan oleh suami, misalnya nyiapin nasi gorengnya, si kopinya, tinggal sapatuna terus kucel lipat nyemilangkeun pasok tara. Alhamdulillah pasok ya kan? Alhamdulillah. Nah, jadi Bu di rumah tangganya tahun kosok di rumah, kosok di tulungan. Ya Bu, tadi kan dari Qurannya, dari Quran yang tahun, karena dari hadisnya riwayat Imam Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir, Rasul bersabda, "Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udhun pada Allah sa'idul jasad bisahari wal humma." Orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi bagaikan satu tubuh. Bayangkan sesama mukmin kita simbolik sama-sama warisan secara nasab hubungan dari ayah sayang mungkin di antara kita kebanyakan tidak senasab dalam arti nasab yang terdekat, tetapi ada yang meminta kita keimanan, dan kata Rasul gambaran orang mukmin itu harus seperti satu tubuh. Jadi kita masalul jasadi tubuhku dari mulai rambut sampai ke kaki. Ketika ada salah satu anggota tubuh yang terkena penyakit, maka seluruh jasad ikut prihatin. Bisa hari ada yang tidak bisa tidur, wal humma sampai demam. Dan itu Bu berarti kepedulian antara sesama mukmin. Bu, kantos dari wawas, kantos dari wawas, pilih sakit ini, pilih sampai hari. Pilih damai. Ada yang sakit ini, yang sakit hati, lebih ringan mana? Tidak supaya jebak. Pada dua lalu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini.
Terus Untung dua anak kali. angker nyerinya sakit gigi mah sakit akasida tapi tara aing ngalayan. Kurang kasih mesti waos aya. Baik aku sakit gigi yang sakit apa? Gigi. Apakah semuanya jelek? Yang lain semuanya ikut peduli. Mulut bicara aduh. Kepala nyut. Tangan pegang ini, pegang kepala. Kaki kemana? Tawarin saya obat, ke dokter melangkahnya. Perut pencernaan enak tuh makan. Bayangkan yang sakitnya satu, tapi kepedulian semuanya. Maka kurasanya bagaikan satu tubuh. Bu, implementasi persaudaraan kita itu ada dua konsep, yaitu 1 dan 2. Beres? Beres. 1 Bu, di persaudaraan teh aya konsep tahniah, yang kedua ada konsep takziah. Konsep persaudaraan di agama ya. Tahniah teh tahniah teh bersukacita, bahasa Sunda mah ngiring-ngiringnya itu tahniah. Contoh tahniah teh ada orang yang syukuran mengundang kita hadir itu tahniah. Ya, tahniah teh mengucapkan selamat ngawilujengkeun itu tahniah. Yang kedua konsep takziah. Tahli Ustaz ka hiji. Tahniah. M. Tahniah. Dengan tahniah mah ngawilujengkeun ngiring bunga. Ya kitu orang lain gembira kita ikut gembira. Itu tahniah. Tapi kalau orang lain gembira kita sedih, itu namanya masuk kasut. Nah yang kedua konsepnya takziah. Orang lain sedang berduka, kita ikut berbelasungkawa. Saya satu nangis orang yang nangis. Berbelasungkawa itu takziah kunalayan kusumin orang sedana, orang yang sedang berduka dengan ditakziahi berdukanya tambah atau berkurang? Berkurang. Jadi Bu, lamun tahniah mah orang misalnya ngelakuin hajat walimah nikah kan. Pamili menuju walimah nikah sama putranya, kondisi keluarga menuju bunga, menuju sedih, menuju bunga. Ternyata orang-orang yang kita undang pada datang semuanya. Kegembiraan itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Ya kan konsepnya tahniah mah meningkatkan persentase kegembiraan seseorang. Itu tahniah. Yang kedua takziah mah orang sedang berduka kita datang, maka dukanya bertambah atau berkurang? Berkurang. Berarti menurunkan frekuensi kesedihan dengan takziah. Jadi Bu, itunya batu bunga orang yang bunga, batu susah orang berbelasungkawa. Anu ulah teh bahagia lihat orang lain susah lihat orang lain bahagia, itu namanya hasud. Hasud lagi jadi dosa. Sirik pirik kan. Tadi kan bagikan suatu tubuhnya. Nah yang kedua, ini hadis yang kedua, riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa, Rasul bersabda, innal mu'mina lil mu'mini kalbunyan yashidu ba'du ba'dan wa syabbaka asabiyahu. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan. Jadi Nabi memberikan perumpamaan, tadi membagaikan satu tubuh, yang kedua mah masih membagaikan bangunan. Bu, pamil peratosan mesin boleh ini bangunan sesat yang bawang. Ya, sehingga memang ini dia mah ya. Nah, jadi orang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan. Bu, berapa unsur bangunan ini bisa kokoh seperti ini? Aya semen, aya besi, pasir, air, bata, batu, dengan cing nu paling berjasa semen, gesik, atau besi. Semuanya berjasa. Nah, semuanya. Coba mau dibangunan semen unggul, jadi mah jadi besi unggul, jadi gesik unggul. Lamun saya unggul mah. Salah jadi saya murahnya, lupa mahal besinya, tetap bangunan tanpa air itu tidak akan jadi mewujud bangunan. Jadi mungkin dengan mungkin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Kun Nabi digambarkan dia bagaikan rata
Iya. Oke iya. Kamu ibu meureun biji, ieu meureun tapi bagi kanan. Nabi menggenggam jari jemarinya. Bisa satu tangan, bisa dua tangan. Menjadi sebuah kekuatan. Buat permainan sembari bab jari ya. Ikuti mobil sebenarnya. Ajak permainan jari ya. Maki ya. Ya. Biasa kita yang tengah kita. Biasa atas. Kita bayangkan ini adalah orang tua kita. Ini jempolnya. Jempol adalah orang tua. Ini adalah saudara. Ini adalah tetangga. Ini adalah anak. Jempol satu tadi. Orang tua. Ini Saudara. ini Kakak. Anak. Nah, yang tengah adalah pasangan hidup kita. Pasangan hidupnya suami istri. Kita coba yang jempol dulu, bisa nggak? Coba dia bisa. Yang kedua, yang